Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeka Putri dengan NIM 210520002. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sengketa gadai, yaitu dari putusan Mahkamah Agung nomor 480K garing PDT-SUS garing 2012 tentang kasus yang berperkara antara Perum Pegadaian yang dahulu menjadi penggugat di pengadilan sekarang menjadi pemohon kasasi dengan lawannya Marta Sitorus yang dahulu tergugat di pengadilan sekarang menjadi termohon kasasi. Baiklah, kita masuk kepada materinya yang pertama, yaitu kita membahas mengenai dasar hukumnya. Dasar hukum gadai itu sendiri diatur di dalam buku 2 KUHP Perdata, yaitu dalam bab 20 dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Dalam pasal 1150 KUH Perdata menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu benda yang diserahkan oleh debitur untuk menjamin piutangnya. Selanjutnya kita masuk kepada permasalahannya. Marta Sitorus yang selanjutnya akan disebut sebagai debitur mendapat fasilitas kredit gadai dengan surat bukti atau SBK nomor 03763 dan nomor 03765 dengan jumlah pinjaman kurang lebih Rp9.700.000 dari Perum Pegadaian Kantor Wilayah 1 Kota Medan yang selanjutnya akan disebut sebagai kreditur. Dengan objek jaminan gadainya berupa rantai tura mancur, gelang kaki model gelombang, cincin Elizabeth mata berlian, dan liontin labu mata berlian. Kredit gadai yang disalurkan oleh kreditur ke debitur jatuh lelang pada tanggal 20 Juli 2009 dengan SBK nomor 03765 dan nomor 03766 dengan SBK nomor 03763 dan nomor 03765. Namun, sampai dengan tanggal jatuh lelang, debitur tidak pernah datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. Setelah diberi beberapa dispensasi, namun pihak debitur tidak datang untuk melunasi kredit gadai atau memperpanjang jangka waktu kredit gadai. Sehingga kreditur melaksanakan lelang terhadap objek jaminan gadai milik debitur pada tanggal 28 Agustus 2019. Pihak debitur keberatan atas lelang jaminan gadai miliknya karena debitur beranggapan bahwa tidak pernah diberitahukan oleh kreditur mengenai informasi tanggal lelangnya, sehingga debitur merasa telah ditipu oleh kreditur. Akhirnya, debitur membawa perkara ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Medan. Setelah BPSK mendapat pengaduan dari debitur, maka BPSK menyatakan bahwa kreditur tidak mempunyai itikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yaitu tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada debitur. Sebaliknya, kreditur menganggap bahwa debiturlah yang tidak memiliki itikat baik untuk melunasi hutang gadainya atau memperpanjang waktu gadai miliknya. Atas putusan BPSK tersebut, kreditur melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan. Tetapi, putusan Pengadilan Negeri Medan menyatakan menolak gugatan kreditur. Selanjutnya, kreditur melakukan kasasi. Mari kita lihat bersama-sama alur dari proses pengadilan kasasi ini. Yang pertama yaitu membacakan memori kasasinya. Isi dari memori kasasi yang diajukan oleh kreditur yaitu yang pertama, judek faksi pengadilan negeri salah menerapkan hukum dengan menolak alasan penggadaian yang menyatakan putusan BPSK diambil berdasarkan tipu muslihat. Yang kedua, tipu muslihatnya bahwa konsumen menyangkal adanya pemberitahuan lelang bahwa yang diterima pada tanggal 17 September 2008 itu tidak untuk kredit bulan Mei atau Juni 2008. Logika pegadaiannya, masa perjanjian gadai yang 120 hari jika tidak ditebus maka dilelang. Jika dibayar sewa dan administrasi maka diperpanjang 120 hari ke depan. Yang ketiga, yang dimaksud diperpanjang jika nasabah membayar sewa atau administrasi atau barang ditebus dan saat itu digadaikan kembali dengan gadai baru. Maka, gadai terlama dihapus karena ada perjanjian baru dengan barang yang sama selama 120 hari ke depan. Yang keempat, penggadaian tidak mengirim surat pada tanggal 17 September 2008. Yang kelima, tidak setuju dengan judek faksi yang menyatakan seyogyanya memberitahu 2 kali padahal itu sudah dilakukan dan terbukti.
Yang keenam, pemberitahuan diterima oleh Jenny, adik dari Martha, pada 23 Juli 2009. Isi dan tanggal berubah lelang pada tanggal 23 Juli 2009 menjadi 17 September 2008. HP-nya tidak aktif dan ternyata bukan nomor dari kreditur. Yang ketujuh, yaitu judek faksi salah menghitung kerugian karena tanpa dasar. Yang kedelapan, judek faksi salah menerapkan hukum karena ada perjanjian yang sah yang menyatakan jika terjadi sengketa musyawarah atau di PN bukan di BPSK. Yang kesembilan, pasca pun survenda. Yang kedua yaitu mendengarkan pendapat Hakim Mahkamah Agung. Pendapat yang pertama mengenai alasan 1, 2, dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh judek faksi tidak salah menerapkan hukum. Yang kedua, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2006 pada pasal 6 ayat 3 huruf C, salah satu syarat untuk mengajukan keberadaan atas perkara BPSK adalah putusan yang diambil BPSK didasarkan adanya tipu muslihat. Yang ketiga, bahwa pemohon kasasi dalam memori kasasinya bahwa adanya tipu muslihat tersebut yaitu adanya pemberitahuan lelang yang diajukan termohon pada tanggal 17 September 2008 dan bukti tersebut telah diajukan pemohon kasasi pada pemeriksaan oleh BPSK dan telah mendapat pertimbangan BPSK. Karena itu, tidak dapat dipertimbangkan lagi di tingkat kasasi. Yang keempat, bahwa di samping itu, pemohon kasasi tidak dapat mengajukan bukti adanya tipu muslihat dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 tahun 2006 tersebut. Yang selanjutnya, nomor 5, yaitu bahwa atas dasar dan hal tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Tetapi, dari para anggota majelis yang mengikuti alur kasus ini, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Mari kita mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota majelis tersebut. Yang pertama yaitu bahwa meneliti posita dan petitum gugatan penggugat dihubungkan dengan jawaban tergugat, maka yang harus menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang sah atau tidak sahnya lelang yang telah dilakukan. Dalam hubungan pegadaian antara penggugat dan tergugat, karena BPSK dalam amar putusannya menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh pelaku usaha tidak sah atau cacat hukum. Yang kedua, itu bahwa meneliti dengan seksama putusan judek faksi dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan, ternyata Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan tentang lelang yang telah dilakukan oleh penggugat terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan oleh tergugat dalam hubungan penggadaian antara penggugat dengan tergugat. Yang ketiga, bahwa meneliti posita gugatan, penggugat dihubungkan dengan jawaban tergugat dan bukti-bukti baik dari penggugat maupun tergugat. Ternyata benar, telah terjadi hubungan pegang gadai antara penggugat dengan tergugat dan yang telah terjadi berulang kali dengan jaminan barang perhiasan yang sama yang telah dilakukan perlelangan oleh penggugat karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pinjaman sedangkan tenggang waktu itu sudah lewat. Dan penggugat ternyata sudah memberi pemberitahuan terhadap tenggang waktu dan penggugat ternyata sudah memberi pemberitahuan dan tenggang waktu yang cukup lama sehingga penggugat terpaksa melakukan perlelangan terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan guna memenuhi kewajiban tergugat. Sesuai dengan ketentuan Padius Reglement, Aturan Dasar Penggadaian Stand-Blanche nomor 81 tahun 1926. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlelangan yang dilakukan oleh penggugat terhadap barang perhiasan yang dijadikan jaminan gadai antara penggugat dengan tergugat adalah sah. Oleh karena itu, putusan judek faksi tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar mengabulkan permohonan kasasi. Selanjutnya,
yaitu menimbang bahwa oleh karena terjadinya perbedaan atau dissenting opinion, maka sesuai pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, yaitu Perum Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan tersebut. Selanjutnya, memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang lain. Maka Mahkamah Agung mengambil keputusan yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Perum Pegadaian Kantor Wilayah 1 tersebut, dan yang kedua, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000. Tetapi sengketa yang terjadi antara Perum Pegadaian dengan Marta Sitorus ini tidak berhenti di sini saja. Perum Pegadaian melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atas keputusan-keputusan terdahulu yang telah dikeluarkan. Pemohon meminta agar yang pertama, mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali. Yang kedua, membatalkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 480K/PDT-SUS/2012 tanggal 20 Maret 2013. Yang ketiga, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 310/PDTG/2011/PNMDN tanggal 9 September 2011. Yang keempat, yaitu membatalkan putusan BPSK Kota Medan nomor 07/PEN/BPSK MDN/2011 tanggal 19 April 2011. Yang keempat, menyatakan sah demi hukum perjanjian antara pemohon peninjauan kembali dengan termohon peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam surat bukti kredit atau SBK nomor 03763 dan SBK nomor 03765. Yang keenam, yaitu menyatakan sah demi hukum pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali pada tanggal 20 Agustus 2009 terhadap barang jaminan milik termohon peninjauan kembali sebagaimana tercantum dalam SBK nomor 03765 dan SBK nomor 03763. Yang ketujuh yaitu menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkatan. Akhirnya, Mahkamah Agung mengadili dengan yang pertama yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali yaitu Perum Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan tersebut. Yang kedua, membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 480K/PDT-SUS/2012 tanggal 20 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 310/PDTG/2011/PNMDN tanggal 9 September 2011 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan nomor 07 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2011 pada tanggal 19 April 2011. Selanjutnya, mengadili kembali dengan menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara EKO. Yang kedua, membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan nomor 07/PEN/BPSK-MDN/2011 tanggal
19 April 2011. Yang ketiga yaitu menghukum termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000. Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Dengan kesimpulan bahwa yang pertama, akhir dari sengketa ini yaitu adanya putusan Mahkamah Agung nomor 16 PK garing PDT-Sus BPSK garing 2020 tanggal 13 Mei 2020 antara Perum Pegadaian Kantor Wilayah 1 versus Marta Sitorus. Yang kedua, dasar hukum gadai ini diatur dalam buku 2 KUH Perdata, yaitu dalam bab 20 dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Yang ketiga yaitu, melalui kasus yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika akan melakukan suatu gadai, baik kita sebagai pihak kreditur maupun debitur harus mengetahui hak dan kewajiban kita masing-masing, sehingga tidak lagi terjadi sengketa yang seperti ini yang akan berujung kepada pengadilan. Terima kasih, sekian penjelasan saya pada kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.